Selamat malam semua, segala puji bagi kita sehingga kita diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang tugas pemrograman yang telah diberikan oleh dosen kami. Dalam waktu beberapa menit ke depan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang program yang kami buat. Adapun, anggota dari kelompok 2 yang turut mengerjakan dalam tugas ini yaitu saya, Iza Muhammad Hafiz, serta teman saya, Chandra Wijaya. Kata pengantar, segala puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya kami diberi kesehatan hingga saat ini, dan bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen kami. Berikut kami buat tugas pemrograman ini dengan semaksimal mungkin, dan adapun judul tugas kami yaitu Program Mendata Mahasiswa INF B Angkatan 57. Program ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan mendata mahasiswa INF. Fungsi yang pertama digunakan adalah import program, karena di sini kita menggunakan dua file Python. os.system (CLS) berfungsi untuk membersihkan layar. Pada fungsi kedua dan ketiga ini terdapat 7 jenis menu yang dapat dipilih oleh user dengan cara menginputkan angka 1 sampai 7. Di sini menggunakan operator pembanding sama dengan. Apabila user menginputkan angka selain 1 sampai 7, program akan mengeluarkan output menu yang dipilih tidak tersedia, dan tampilan programnya seperti berikut. Fungsi berikut ini untuk melihat data yang tersedia pada fungsi ini, ia akan membuka file lalu membaca seluruh isi dan mengurutkannya. Jika file kosong, maka akan keluar output tidak ada data. Jika ada isinya, maka akan dipecah menjadi 4 dengan indeks dari 0 sampai 3. Setiap indeks dikasih \t untuk memberikan jarak beberapa spasi atau biasa disebut tab. Di sini, kita hanya perlu untuk menginputkan angka 1, maka data akan keluar seperti berikut. Fungsi berikut ini untuk menambah data. Pada fungsi ini, user diminta untuk memasukkan nama, asal daerah, dan NIM. Selanjutnya, fungsi akan membuka file dan akan menambahkan data yang diinputkan oleh user dengan fungsi write-liness ke filenya, dan user akan diberikan ID. Yang pertama kita input angka 2, lalu kita inputkan nama, lalu asal daerah, dan yang terakhir NIM. Nah, di sini diberikan ID untuk mengakses, yaitu yang pertama mencari data, mengupdate data, dan menghapus data tertentu. Fungsi berikutnya untuk mencari data. Pada fungsi ini, user diminta memasukkan nama, asal daerah, NIM, dan ID. Selanjutnya, fungsi akan membuka file, membacanya, dan mengembalikan salinan string dengan karakter spasi di depan dan di belakang telah dihilangkan dengan fungsi strip dalam kurung. Lalu ada fungsi split dalam kurung dalam petik \n yang berfungsi membagi string menjadi list dan dengan pemisah garis baru. Lalu fungsi ini membuat variabel cari. Jika ada data yang sama persis dengan variabel cari, maka output yang keluar datanya ditambah dengan keterangan berhasil ditemukan. Bila tidak, keterangannya tidak ditemukan. Perkenalkan, nama saya Chandra Wijaya dengan NIM J03032011030 dari prodi INF kelas BP2. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur mengupdate data, menghapus data tertentu, menghapus seluruh data, dan keluar dari program. Fitur pertama yang akan saya jelaskan adalah mengupdate data. Untuk mengupdate data, kita harus memilih nomor 4 atau sesuai dengan nomor urut yang ada di menu. Tetapi sebelum itu, kita lihat dulu ID mana yang ingin kita update datanya. Untuk itu, kita pilih nomor 1 untuk melihat daftar data terlebih dahulu. Di sini, kita pilih ID 46165672 dengan nama Chandra Wijaya. Selanjutnya, kita tekan Enter untuk kembali ke menu utama. Baru setelah itu kita pilih menu nomor 4. Di sini kita diminta untuk memasukkan ID yang ingin diupdate. Kenapa harus ID yang dimasukkan terlebih dahulu? Karena ID bersifat unik atau dipastikan setiap data memiliki ID yang berbeda-beda. Masukkan ID yang kita catat, yaitu 46165672. Setelah itu kita akan diminta untuk memasukkan data yang baru. Masukkan data yang diminta pada layar berikut, seperti nama, asal daerah, dan NIM. Untuk NIM, kita ubah menjadi NIM random untuk contoh ya. Untuk melihat perubahan data tersebut, kita tekan Enter, lalu masukkan nomor menu 1. Maka, terlihat bahwa data dengan ID 46165672 telah berubah.
Selanjutnya, penjelasan codingan untuk mengupdate data. Di sini kita memberi nama fungsi, yaitu fungsi ubah data. Di dalamnya terdapat variabel ID, nama B, asal B, dan NIM B. Variabel tersebut digunakan untuk mendefinisikan nama dari sebuah inputan untuk mengupdate data. Lalu kita menggunakan fungsi open untuk membuka sebuah file yang bernama datamahasiswa.txt yang terdapat di dalam folder data. Selanjutnya, data tersebut dimasukkan ke dalam variabel isi. Variabel isi berisi metode readLines yang berguna untuk mengubah isi setiap baris dalam file data mahasiswa menjadi sebuah list. Lalu kita gunakan perulangan untuk memisahkan data dengan kata kunci koma menggunakan fungsi split. Jika data ID yang diinputkan terdapat dalam perulangan, maka data baru akan ditulis ulang menggunakan metode writeLines. Fitur kedua yang akan saya jelaskan adalah menghapus data tertentu. Pilih nomor 5 untuk menghapus data tertentu. Lalu kita akan diminta untuk memasukkan data lengkap untuk data yang ingin dihapus. Maka kita masukkan data yang tadi kita ubah sebelumnya. Untuk melihat perubahan datanya, kita tekan enter, lalu masukkan nomor 1. Maka terlihat bahwa data dengan ID 46165672 telah terhapus. Selanjutnya, penjelasan codingan untuk menghapus data tertentu. Di sini, kita memberi nama fungsinya, yaitu fungsi hapus data. Terdapat variabel data underscore hapus yang berguna untuk menampung hasil input untuk data yang ingin dihapus. Selanjutnya, kita definisikan variabel f untuk membuka file datamahasiswa.txt lalu membacanya dalam list dengan metode readLines. Apabila data yang diinputkan tidak sama dengan newLine, maka metode write dengan parameter lain akan menulis sebagai newLine pada file yang membuat seolah data tersebut telah terhapus. Fitur ketiga yang akan saya jelaskan adalah menghapus seluruh data. Pilih nomor 6 untuk menghapus seluruh data. Maka akan tampil di layar bahwa seluruh data mahasiswa telah terhapus. Untuk melihat perubahannya, kita tekan enter, lalu masukkan nomor menu 1, maka terlihat bahwa data masih kosong atau seluruh data telah terhapus. Selanjutnya, penjelasan codingan untuk menghapus seluruh data. Di sini kita memberi nama fungsinya, yaitu hapus seluruh data. Pertama, buka file dengan fungsi open dengan parameter R+, yang berguna untuk membaca file dan merge data ke dalam file. Selanjutnya, terdapat metode truncate dengan parameter size kosong. Metode truncate ini berfungsi untuk mengubah ukuran file menjadi jumlah byte tertentu, dan di sini kita men-set ukurannya menjadi kosong. Selanjutnya, fitur terakhir adalah keluar dari program. Untuk keluar dari program ini, kita pilih nomor menu 7, maka kita akan keluar secara otomatis dari program. Itu saja yang saya dapat jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Chandra Wijaya dari kelompok 2 INF BP2 mengucapkan terima kasih.